Saya bingung sebenarnya. Seingat saya, terakhir mereka ngeluarin seri Lite deh. Kenapa sekarang jadi FE? Seri ini sebenarnya diposisikan tidak untuk menggantikan varian Lite, tapi lebih ke strategi baru aja. Jadi seri FE ini tuh strategi barunya Vivo buat ngejawab masukan dari para Vivo fans ya. Mereka mau ngasih opsi V series yang lebih affordable dari versi angka regulernya, tapi tetap bawa kamera yang bagus. Bisa dibilang FE ini adalah pengganti sekaligus upgrade dari seri Lite. Beda karakter tapi masih satu keluarga V series. Kalau seri Lite dulu fokusnya ke performa yang balance atau all-rounder plus desain. Nah, di FE ini mereka balik ke DNA seri V aslinya gitu, yaitu casual photography. Ya, begitulah kira-kira jawaban mereka waktu saya tanya soal ini. Tapi yang pasti, ada beberapa hal yang bikin saya tertarik sama HP ini. Pertama tentu aja soal baterai ya. For your information, ini HP baterainya gede banget buset, 7000 mAh. Udah kagak ngerti lagi deh ini BBK Group. Bikin HP baterainya gede-gede bener. Udah gitu, HP ini tuh nggak tebel loh. Tuh lihat tuh. Maksudnya tebelnya itu kayak HP-HP normal aja gitu. Tebelnya bahkan nggak sampai 8 mm. Sumpah, kocak banget nih HP. Ajaib. Baterai segede gaban berjenis Blue Volt ini sudah pasti punya daya tahan baterai yang edan menurut saya. Dalam penggunaan casual, tanpa main game, dia bisa hidup sampai 3 hari loh. Bayangin, 3 hari woy! Jamuran dah itu powerbank. Bahkan dalam pengujian benchmark, HP ini bisa bertahan sampai 24 jam. Di atas 20 jam itu udah pasti sangat awet sekali ya. Baterai gede, udah pasti ngecasnya lama dong. Template komentar netizen kan kayak gitu ya. Untungnya HP ini udah support flash charge 55 watt yang ngisi baterai dari 5-100% dalam waktu 1 jam lebih sedikit aja. Hal menarik kedua yang saya lihat dari HP ini adalah kameranya. Ini kameranya 200 megapiksel. Hah? Kagak salah. Buset. Jadi, kamera utama HP ini punya 200 megapiksel OIS Ultra Clear Main Camera dengan sensor Samsung HP5 Ultra Sensing. Anjay. Kamera keduanya 8 megapiksel wide angle camera dengan sudut kelebaran 120 derajat. Untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel HD selfie camera. By the way, kamera 200 megapikselnya punya sensor gede ya. Dan katanya yang paling gede di antara semua seri V. Buset dah, mantap sekali Paduka. Setupnya simple memang, cuma 2 kamera tanpa kamera tele. Jadi emang ini Vivo kayak ngasih opsi aja. Kalau cukup dengan kamera utama dan ultra wide bisa beli HP ini. Tapi kalau butuh tele, silakan sikat Vivo V70. Dalam kondisi terang, lensa 200 megapiksel ini bukan gimmick doang ya. Detail yang ditangkap tuh banyak banget buset. Warnanya akurat, kontrasnya pas, dan ketajamannya itu menurut saya juara. Dia tuh punya yang namanya AI Telephoto Enhance yang kalau kita zoom antara 10-30 kali, foto akan tetap tajam edan. Pokoknya kamera utamanya apa ya kalau harus dijelaskan dengan satu kata itu? Buset deh. Oh iya, fitur yang tadi ada di seri flagship mereka juga masuk ke sini ya, namanya Film Camera Mode. Jadi di UI kamera tinggal swipe ke atas, nanti dia masuk ke mode ini. Di mode ini kita bisa pakai filter-filter lucu dengan konsep vintage. Pokoknya cakep dah. Untuk lensa ultra wide-nya ya sudah lebih dari cukup lah. Tone warnanya nggak beda signifikan dari lensa utamanya. Memang bukan lensa ultrawide yang tajam banget ya, tapi menurut saya ini usable kok, bisa dipakai kalau emang butuh foto dengan sudut lebar atau buat foto landscape. Dalam kondisi low light, untuk kamera utamanya, karena dia udah punya OIS dan sensor yang gede, hasil jepretan malam harinya minim noise, warnanya vibrant, detailnya masih dapat, dan dynamic range itu cukup oke loh. Glare-glare lampu itu berhasil dihilangin. Kalau foto low light di lensa ultrawide-nya, ya sudah pasti detailnya nggak sebanyak dalam kondisi siang, pasti ya. Saya susah sih ngandelin lensa ultrawide di kondisi gelap, jadi alangkah baiknya pakai lensa utamanya aja. Terus gimana foto portraitnya? Jadi, HP ini nggak punya lensa telefoto. Maksudnya nggak punya lensa khusus buat telefoto gitu. Tugas bikin foto bokeh dibebankan ke sensor 200 megapikselnya lewat teknik crop zoom dibantu AI. Hasilnya, resolusinya tajam dan skin tone warnanya natural khas Vivo. Separasi bokehnya juga lumayan rapih, tapi nggak sempurna ya, karena kalau latar belakangnya terlalu ribet, AI-nya kadang bingung gitu. Ini blur apa kagak ya? Terakhir untuk kamera depannya, walaupun cuma 32 megapiksel, tapi foto selfie-nya itu tajam coy. Mimik muka, tarikan senyum, kelihatan jelas gitu. Bahkan kerutan-kerutan wajah yang berarti saya sudah tua gitu ya, juga bisa kelihatan jelas gitu. Untuk mode portraitnya, efek blurnya itu pinter nge-frame muka kita gitu, walau kadang rada agresif ya. Muka saya yang aslinya emang udah cakep gitu, jadi cakep banget buset gitu. Mulus kayak pantat bayi gitu. Jerawat, flek hitam, dan dosa masa lalu itu bisa hilang gak berbekas gitu. Muka saya kelihatan kayak bersih dan suci, anjay. Saya cuma khawatir dikira orang
karena sering ambil wudhu. Walaupun kita wudhu sehari bisa 5 kali minimal ya. Masih soal foto, ada beberapa fitur yang juga menurut saya menarik, terutama yang melibatkan AI. Misalnya AI Travel Portrait dan AI for Season Portrait, yang bikin kita bisa dapat foto portrait dengan latar 4 musim. Cukup membahagiakan, mengingat Indonesia cuma punya 2 musim, musim hujan dan musim banjir. Oke, pengujian video kita mulai dari kamera depan, di mana kamera depan HP ini bisa merekam video di resolusi 4K. Dan untuk hasilnya seperti yang kalian lihat sekarang dengan pencahayaan yang ideal seperti ini, gambar terlihat tajam walaupun 4K-nya hanya mentok di 30p atau 30 fps. Tapi menurut saya ini overall sudah oke. Nggak cuma di kamera depan, kamera belakangnya juga ternyata support 4K. Jadi handphone ini depan belakang sudah beresolusi 4K. Sebuah peningkatan karena setahu saya, seingat saya versi Lite seri V60 kemarin itu cuma mentok di Full HD aja. Tapi ini sekarang sudah bisa 4K depan belakang. Sayangnya untuk level ultra wide-nya dia belum bisa 4K, mentok di resolusi Full HD aja. Tapi kualitasnya sudah lumayan oke, seperti yang kalian lihat. Jadi memang untuk 4K-nya hanya di lensa utamanya aja. Sedangkan kamera ultra wide-nya belum bisa 4K. Hal menarik ketiga dari HP ini adalah durability-nya. Dia udah dibekali sertifikasi IP68 dan IP69. Artinya HP ini kebal dari debu ekstrim dan tahan semprotan air bertekanan tinggi. Kalian bawa HP ini menerobos banjir di Jakarta atau mandi hujan pas lagi banyak petir menyambar juga bisa. Intinya mah harus cemplungin ke air, dia aman karena udah punya sertifikasi IP68. Apakah selain ketiga hal tersebut, HP ini nggak menarik? Karena yang lain juga tetap menarik menurut saya, misal desainnya. Saya sempat tanya ke Vivo ya, coba jelaskan soal desain dari HP ini. Dan mereka menjawab desain mereka adalah a vertically aligned minimalist design with shimmering highlights. A minimalist aesthetic redefined built upon a vertical lens layout. The camera model is now even more compact and simple, reducing clutter while exuding a premium feel. Ngerti orang son? Orang ngerti? Yaudah, skip. Jadi secara tampilan, HP ini punya garis desain yang berbeda dibandingkan versi biasa. Bodinya ngotak dengan 3 pilihan warna, Ocean Blue, Muse Purple, dan Titanium Silver. Bodi belakangnya punya finishing yang nggak glossy, nggak gampang dengan sidik jari. Ya pokoknya feel waktu dipegang itu kerasa lumayan solid dan padat gitu, nggak setipis kakak-kakaknya. Tapi wajar aja, karena dia nyimpan baterai, tanda kutip, monster di dalam bodinya. Terus untuk layar berjenis AMOLED 6,83 inch dengan resolusi 1.5K, ukuran segini juga dengan resolusi segini menurut saya pas ya. Masih kelihatan tajam, refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Tapi kalau kalian perhatikan, layar ini kerasa lebih luas ya. Ya kan? Alasannya simpel, karena dia pakai yang namanya rounded corner with flat screen design. Jadi bagian sudutnya itu lebih melengkung gitu dibandingkan HP pada umumnya. Maksudnya sudut bezelnya gitu ya. Ditambah lagi bezel yang juga lumayan tipis. Sayangnya saya nggak nemu jenis pelindung kaca apa yang dipakai. Apakah Corning Gorilla Glass atau pakai yang lain. Untuk performanya sendiri, HP ini pakai SoC yang lumayan ngebut loh. Dia pakai Dimensity 7360 Turbo. RAM-nya 12GB dan storage-nya 256GB. Skor dari aplikasi benchmark sintetis macam Antutu nembus angka nyaris 1 juta. Untuk penggunaan casual, buka banyak aplikasi, multitasking, ngedit video di CapCut, sampai mantengin grup WA keluarga dengan segala hoaxnya itu, bisa jalan sangat smooth. Nggak ada cerita HP ini tiba-tiba lemot gitu. Sedangkan untuk experience main game juga lumayan menurut saya. Beberapa game bisa dimainin dengan lumayan lancar di HP ini. Mobile Legends, Delta Force bisa dipaksa mentok rata kanan. SoC ini juga lumayan adem, manajemen panasnya bagus, dalam pengujian stress test juga nggak kelihatan ada gejala throttling. Pokoknya buat performa, ini udah jauh lebih dari cukup menurut saya. Beberapa fitur pendukung juga lengkap, mulai dari dual stereo speaker, yang suaranya juga lumayan enak, terus ada dual SIM dan NFC multifunction. Dan terakhir soal software. Rasanya nggak perlu dijelasin panjang lebar lagi ya soal Origin OS 6, karena berkali-kali saya bilang, UI ini adalah yang paling nyaman yang pernah saya pakai. UI yang secara default terinstall di HP ini berbasis Android 16. Visualnya cakep, animasinya fluid, dan sama kayak versi regulernya. Vivo ngasih garansi 4 kali update OS dan 6 tahun security patch. Pokoknya soal update software, Vivo mah cincai lah, nggak pelit. Kesimpulannya, jujur saya masih bingung soal positioning HP ini. Tapi yang pasti, kamera HP ini di atas standar HP-HP menengah. Ditambah lagi baterainya yang tiada tara sakti mandraguna itu loh, yang akan bikin kalian bingung gimana ngabisinnya. Soal harga yang naik juga, rasanya mau nggak mau harus kita maklumi ya, karena memang harga parts dunia itu lagi naik gila-gilaan bersama dengan teman-teman gitu. Kayak lagu ya, lagu
Siapa ya gila-gilaan bersama teman-teman? Jadi nggak cuma Vivo doang yang naik, yang lain juga. Oh ya, buat yang mau beli HP ini ada promo eksklusif ya, mulai 9 sampai 15 Maret 2026. Setiap pembelian HP ini, kalian akan dapetin tambahan garansi 12 bulan dan perlindungan layar. Untuk ini wajib klaim di aplikasi Vivo Store ya. Berlaku juga garansi internasional untuk perbaikan dan software khusus seri V17 dan V17 FE. Selain itu, untuk basic warranty juga meliputi garansi perangkat 1 tahun, garansi aksesoris 6 bulan, dan jaminan ganti unit baru kalau ada masalah di 15 hari pertama sejak masa pembelian. Ada juga keuntungan alias keistimewaan kalau kalian jadi member ya. Jadi dengan bikin akun dan naik level, kalian akan dapetin beberapa layanan gratis, misalnya penggantian anti gores dan soft case, terus ada biaya servis, pengecekan, pembersihan, konsultasi, sampai antar jemput perangkat. Buset, banyak amat ini layanannya. Beli handphone begini amat layanannya. Terakhir, untuk service center, total ada 129 service center resmi yang ada di berbagai kota. HP Vivo kalian kenapa-napa? Tenang, service centernya gampang dicari. Nah, buat review service centernya, kita sempat bikin kontennya ya. Jadi ada investigasi misterius ke service center Vivo. Kalian bisa lihat di sini, di kanan atas layar kalian. Silahkan klik di situ. Ya udah, ini HP bagus. Kalau tertarik silakan dibeli. Link udah ada di bawah ya. Kalian bisa klik. Jadi beli dari situ. Segitu aja video kali ini. Iron pamit dan adios.